Baik, terkait masalah dengan Kiai Mukhlas tadi, menurut saya sudah selesai. Pernyataan beliau bukan dalam arti eh, keluar daripada konsep pengkajian nasab yang terus tetap berjalan, tetapi hanya sebatas menyatakan bahwa persoalan nasab itu sifatnya individual, ya, artinya privasi ya. Itu saya nggak apa-apa, cocok. Cuman gini, yang ingin saya sampaikan, persoalan yang terjadi saat ini, ya, klan Ba'alawi sampai hari ini mereka masih saja meyakini betul bahwa mereka juriyah Nabi. Namun kami, orang-orang yang mengkaji nasab mereka, sudah sangat tampak bagaikan matahari di siang hari, bahwa bagaikan terang matahari di siang hari bahwa nasab mereka itu palsu. Jadi substansi yang kita bahas. Koreksi mungkin ya. Mungkin tidak terverifikasi atau mungkin bisa terputus gitu kan ya. Kata-kata palsu mohon dicabut, Said Qori ya. Ya baik. Jadi nasab Ba'alawi itu maudhu'un ya. Artinya ya, jadi seperti itu. Kita begini loh. Ini kan bahasa ilmiah. Ilmiah itu harus jelas bahasanya, nggak bisa disubhatkan atau disamakan. Kalau mau tuh ya mau tuh, mardud ya mardud, ya makbul ya sahih ya sahih. Jadi nggak perlu kita khawatir kalau dengan bahasa narasi palsu itu melanggar atau nggak perlu lah. Sebab hadis saja ada yang palsu kok, apalagi nasab. Jadi kembali kepada persoalan yang ingin saya sampaikan ini, pembahasan kita ini saya rasa bias. Substansi yang ingin kita bicarakan ini, benarkah statement Syekh Quraisy Shihab, ya, Profesor Dr. Quraisy Shihab itu benar bahwa Ahmad bin Isa itu berhijrah ke Yaman, gitu loh. Dari tadi saya simak tidak ada narasi untuk menyatakan benar atau tidak dengan dalil yang akurat. Sementara saya telah menyampaikan dalil yang akurat berdasarkan kitab Tahdzibul Ansab yang ada di abad 4 ke-5, menverifikasi secara detail bahwa Sayyid Ahmad bin Isa itu tidak pernah hijrah ke Yaman. Sayyid Ahmad bin Isa, beliau berada di wilayah Basrah dan beliau ibaratnya inhidar. Inhidar itu turun daripada tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kalau dalam bahasa makna inhidar ya. Oleh sebab itu kalau kita pahami wanhadara itu berpindah dari dataran tinggi menuju dataran rendah. Artinya kalau kita narasikan contoh, ibaratnya dari Bogor menuju ke Jakarta Utara, di mana Jakarta Utara itu ibaratnya Priok, tempat pusat-pusat perusahaan minyak misalkan. Seperti itu narasi saya ya. Jadi tidak ada satupun sumber yang menyatakan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman, terkecuali dalam kitab ya yang berikut ini, dalam kitab Qiladatun Nahar fi wafiyati a'yanid dahar. Ini kitab karangan daripada Abu Muhammad Thayyib bin Abdullah bin Ahmad bin Ali Bamakramah Al-Hijrani, dan beliau lahir 870 sampai 947. Nah, beliau ini kalau ditinjau daripada usia dibandingkan dengan Ali As-Sakran, maka Ali As-Sakran lebih tua. Artinya bisa diverifikasi bahwa penulis kitab Qiladatun Nahar itu menukil informasi dari Ali As-Sakran yang lahir tahun 818 yang wafat 895 Hijri ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, referensi yang kedua adalah kitab As-Suyuf Al-Bawatir ya.
liman yuqaddamu salat as-subhi ala al-fakhril ala fajril akhir. Itu karangan Abdullah bin Umar bin Abu Bakar bin Yahya al-Alawi al-Hadrami asy-Syafi'i. Ya, beliau itu abad ke-13 malah, wafat pada tahun 1265 Hijri. Terus di dalam kitab lain yang mengungkapkan keadaan hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut Yaman, itu adalah Fatwa Nur Ali Ad-Darab, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Itu memverifikasi demikian cerita ya. Jadi semua kitab-kitab yang memverifikasi terkait Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman, itu sama sekali tidak ada maraji', tidak ada referensi yang dapat meyakini kita bahwa sejarah hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut Yaman terverifikasi dari data-data yang bersambung isnad. Artinya data-data yang berkesinambungan khobar. Lalu apa alasannya, dasar apa Profesor Quraisy Shihab ya beliau menyatakan bahwa Ahmad bin Isa berhijrah ke Yaman? Nah, narasi yang diambil oleh Profesor Quraisy Shihab itu narasi umum, bagi saya enggak ilmiah gitu loh. Walaupun beliau dianggap sebagai ilmuwan tafsir, saya rasa begini, kita tidaklah boleh ya mengambil satu ibarat meyakini benar orang lain karena jabatan dia, ya. Karena gini, itu nasib sebetulnya. Kalau orang bersekolah sampai kuliah dapat titel profesor, kalau aku kuliah mungkin lebih dari itu juga bisa aku dapat, gitu kan? Nah, itu nasib aja sebetulnya, bukan memverifikasi kecerdasan sebetulnya. Jadi kebenaran itu muncul bukan karena dia seorang profesor atau seorang doktor, ya, tapi bagaimana dia mengungkapkan suatu kebenaran dalam suatu sikap narasinya terkait Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman dengan berdasarkan informasi yang akurat, gitu. Ini zaman sudah modern, ya. Kita bisa diakses mulai dari pakai fulus sampai pakai PDF bisa diakses. Jadi nggak ada sulit untuk kita verifikasi kebenaran. Jadi menurut pemahaman saya bahwa narasi daripada Profesor Dr. Quraisy Shihab itu masih narasi yang umum, yang banyak orang tahu, nggak ilmiah. Tapi yang ilmiah bila mana Quraisy Shihab mampu memberikan data informasi yang akurat yang dinukil dari kitab-kitab yang berkesinambungan terkait keberadaan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman, itu baru mantap. Tapi selama ini kami tidak ada menemukan satu informasi kitab yang ada di abad ke-4, ke-5, dan ke-6 serta ke-7 yang memverifikasi bahwa Said Ahmad bin Isa An-Naqib berhijrah ke Yaman. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin Kiai Mukhlas dan kiai-kiai yang lain yang bisa memperkuat narasi daripada Quraisy Shihab untuk terkait benarnya Said Ahmad bin Isa An-Naqib berhijrah ke Yaman sampai wafat di Yaman, silahkan, saya tunggu hari ini. Wallahu a'lamu bishawab. Luar biasa nih, tantangannya nih luar biasa nih, Kiai Mukhlas dan Kiai yang lainnya, dan juga ini juga mungkin tantangan bagi semua yang nonton ya.